bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Engkau sudah mengumpulkan kami kembali dalam ibadah hari ini. Tuhan, tolong berikan kami sukacita untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, tolong berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan dan juga kami bisa mendapat berkat dari-Mu. Tuhan, tolong juga berkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Yohanes 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah orang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekarnya dengan rambutnya. Dan bau minyak serbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang-uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi kamu tidak akan selalu ada pada kamu." Shalom semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kesempatan pada kami pagi hari ini untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian agar kami dapat melakukan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada kebaktian pada pagi hari ini berjudul Memberi Persembahan yang Terbaik.
Bacaan Alkitabnya terambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Namun Ibu akan bacakan ayat ketiga saja sebagai ayat mas. Demikian firman Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus mengunjungi daerah Betania, tempat Lazarus yang pernah dibangkitkan dari kematiannya. Masih ingat gak ceritanya? Ya, betul. Lazarus adalah sahabat Yesus dengan saudara-saudaranya yaitu Maria dan Marta yang sangat dikasihi Yesus. Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah mereka dan di sana diadakan perjamuan makan untuk Yesus dan para muridnya. Seperti biasa, Marta sibuk menyiapkan makanan dan minuman yang lezat untuk menjamu Yesus. Wah, sepertinya mereka semua gembira dan bersuka cita. Pada jamuan tersebut, Lazarus pun ikut makan bersama-sama mereka. Kemudian Maria datang dan duduk bersimpu di kaki Yesus dan membawa setengah kati minyak narwastu murni yang harganya sangat mahal. Kalau dirupiahkan, kurang lebih, bisa puluhan juta rupiah harganya. Tapi, lihatlah apa yang dilakukan Maria. Ia membawa dan mempersembahkan untuk Yesus. Ia memberi persembahan yang terbaik untuk Yesus. Bukan karena minyak yang mahal harganya yang dilihat Yesus, tetapi ketulusan hati dan ucapan syukur Maria pada Yesus yang telah banyak berbuat kasih pada keluarganya. Maria tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang. Ia ingin menunjukkan kasihnya pada Yesus. Ketika para murid melihat, mereka pun bereaksi, yaitu Yudas Iskariot. Ia marah dan berkata, "Ini adalah pemborosan namanya." Ia pun menegur Maria, "Masa minyak wangi mahal dipakai seperti itu? Kan lebih baik dijual seharga 300 dinar dan hasilnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Ternyata perkataan Yudas bukan karena ia mengasihi orang miskin, tapi karena ia adalah seorang pencuri dan suka mengambil uang kas yang dipegangnya. Maka Tuhan Yesus yang sudah mengetahui hal itu berkata, "Biarlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu." Maria sangat bersyukur atas apa yang dilakukan Yesus. Dan dengan sungguh hati ia percaya bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkannya. Seperti apa yang Yesus katakan dalam Markus 14 ayat 9, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Maria menjadi teladan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sudahkah kita memberi persembahan yang terbaik? Kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk melayani dan menyembahnya dalam hidup sehari-hari. Kita bisa memberi persembahan di gereja dengan tulus dan senang hati. Kita juga bisa menjadi anak yang berprestasi sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita bisa memberikan persembahan apa saja yang kita miliki, seperti para petani memberikan hasil panennya, buah-buahan dan sayuran-sayuran segar. Kita juga bisa mempersembahkan talenta kita dengan kita mengikuti puji-pujian atau nyanyi lagu dalam bentuk vokal grup, atau kita bermain musik, atau bisa juga karena talenta kita menari, kita menari untuk Tuhan di acara-acara gereja atau di sekolah. Itu adalah contoh-contoh persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya dengan mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan sebagai ucapan syukur kita, mari kita berikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang terbaik baginya.
Mari kita layani Dia dan kita juga mau melayani sesama. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.